kitab-kitab lama itu memang umumnya pokoknya sahnya Jumatan itu harus oleh mustautin, orang atau penduduk setempat. Tapi ini penting, semuanya penting. Apa yang akan saya jelaskan ini semuanya penting untuk penjenengan ketahui, supaya penjenengan kalau ada yang bertanya bisa menjelaskan. Pertama, Ustadz, khotib sekarang ini umumnya bukan penduduk setempat. Bahkan kemudian sebagian besar khotib juga imam, bukan penduduk setempat. Apakah sah Jumatan diimami oleh bukan penduduk setempat? Ya, yang bertanya ini saya yakin ngaji kitab ya. Kitab-kitab lama itu memang umumnya pokoknya sahnya Jumatan itu harus oleh mustautin, orang atau penduduk setempat minimal 40 kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi 3, mazhab Maliki 12, mazhab Hambali 39 ya. Ini supaya tahu aja ya, ini pendapat ijtihad beliau, semua punya dalil, semua punya hujah, semua benar ya. Bahkan kalau dalil Adhari cukup satu makmum dan satu imam, jadi 2 orang Jumatan sah. Tapi coba gimana khutbahnya ya, kalau 1 orang khutbah 1 orang gimana? Kon takwa ya, awas gak takwa kan gitu kan. Ini malah bergema ya. Ya sambil lalu bagaimanapun usaha para teknisi ini sudah maksimal ya. Terima kasih, tetap diusahakan supaya tetap jelas. Ini jelas pun enggak ya suara saya? Dengar tapi enggak jelas kan gitu biasanya ya. Dengar tapi kurang jelas, tapi enggak apa-apa, muka-muka sudah mulai agak jelas ya. Baik. Yang jelas musafir itu tidak wajib Jumatan, tapi boleh Jumatan dan sah Jumatan. Maka jika dia sah Jumatan, ya boleh dong jadi khotib atau jadi imam. Yang jelas yang Jumatan kan mustautin ada, mustautin itu penduduk setempat itu ada. Kalau mazhab Syafi'i 40 plus 1, 40 makmum 1 imam. Imam Ahmad bin Hanbal 39 makmum 1 imam. Imam Malik 12 makmum 1 imam. Imam Abu Hanifah 3 makmum 1 imam, jadi 4. Daud Azhari 1 makmum 1 imam. Tapi ini enggak mazhab yang sudah tidak laku. Sehingga kalau trennya para khotib dan imam itu bukan penduduk setempat, ya tidak apa-apa, asal baik. Jadi sholatnya pun boleh diimami oleh siapapun asal dia sah Jumatan ya. Makanya ibu-ibu yang Jumatan sah atau tidak? Sah. Orang sakit tidak wajib Jumatan boleh tidak? Boleh dan sah. Nah, oleh karena itu orang sakit yang walaupun tidak wajib Jumatan, lalu Jumatan, maka tidak wajib sholat zuhur. Ibu-ibu yang walaupun tidak wajib Jumatan, lalu Jumatan sah dan boleh, lalu tidak wajib sholat zuhur juga, asal tidak telat. Yang berhak mendapatkan dispensasi tidak sholat zuhur hari Jumat hanyalah mereka yang Jumatan menangi 2 khutbah dan sholat Jumat ya. Ini berulang kali saya sampaikan supaya mulai berkurang, dan alhamdulillah sudah mulai banyak berkurang yang telat, terutama Polda Jatim dan Polairut Perak itu. Begitu saya naik itu sudah full, nyaris tidak ada yang telat. Tapi kalau masjid-masjid yang lain masih ada yang telat, mungkin belum sadar bahwa telat Jumatan oke lah, tidak berdosa, Jumatannya sah, tapi tidak otomatis mendapatkan dispensasi tidak sholat duhur. Mengapa? Innal khutbataini yaqumani maqamar raqataini minadz zuhur. Para ulama menyatakan bahwa
mayoritas ulama menyatakan bahwa 2 khutbah itu menduduki posisi 2 rakaatnya zuhur. Artinya nek gak menangi khutbah ya gak usah kemelinti gak sholat zuhur, jangan kepedean gak sholat zuhur, nanti zuhurnya bolong-bolong ya gitu. Ini penting saya sampaikan. Tapi yang terpenting adalah model sekarang ini khotib dari luar. Dan sebenarnya berulang kali saya sampaikan, imam itu juga khotib. Yang terpisah itu tidak sesuai sunnah. Al-Akbar termasuk ya. Sebenarnya memang tapi ada sebab wurudnya atau sebabnya. Jadi mestinya khotib itu ya imam. Zaman Nabi, zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah, semua begitu. Yang jadi khotib ya jadi imam. Kalau nggak bisa ngimami ya ojo jadi khotib. Kalau bisanya jadi imam tok tapi gak usah khotib ya ndak usah lah. Yang bisa ngimami dan bisa khutbah mestinya itu. Tapi ya kadang biasanya Al-Akbar juga susah dirubah. Saya juga tidak mampu mengubah karena persepsinya seperti itu. Cari khotib yang top-top, ternyata Al-Qur'annya tidak bagus. Terus piye? Apa khotibnya pokoknya kudu sing iso ngimami, nek sing gak iso ngimami gak usah. Ya ndak enak ya. Masjid sebesar Al-Akbar tentu ada pertimbangan yang berbeda. Tapi Mekah Madinah khotib dan imam satu loh. Bukan Mekah Madinah toh, seluruh negara Arab. Saya Jumatan di banyak negara semuanya sama. Hanya di Indonesia ini model model mereka umumnya khotibnya kurang bagus ngimaminya. Nah itu masalah. Memang latar belakang pendidikan itu penting ya, supaya bagaimana orang tuh ya bisa khutbah tapi bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu memang tidak mudah ya.